kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai bertahan hadapi banjir. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber selanjutnya, ada Pak Heri Trianto, Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak April, salam Baik. sehat. Salam sehat selalu Pak Heri, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita juga ada Pak Nirwono Yoga, Pak, Ya, pengamat ya, lingkungan hidup dan tata ya. kota. Selamat malam Pak Nirwono. Baik Malam, Pak. Mbak. Baik Pak Heri, langsung saja saya bertanya mengenai bagaimana menangani pengungsi di saat pandemi seperti ini. Karena yang kita tahu banjir sudah melanda beberapa wilayah di Jabodetabek, tidak hanya itu di luar Jabodetabek juga banyak. Nah, seperti apa cara Satgas Covid untuk menangani klaster pengungsian begitu Pak? Ya, kita sudah belajar ya dalam 1 bulan terakhir ini seiring terjadinya berbagai bencana di berbagai daerah, tidak hanya banjir, tetapi juga ada gempa bumi. Sejauh ini sudah ada semacam standar operasional prosedur gitu untuk menangani para di mana kalau ada daerah yang mengalami bencana dan ada kamp-kamp pengungsi yang dibuka, maka kemudian harus dipisahkan antara pengungsi yang rentan terhadap penularan dan kemudian pengungsi yang tidak terlalu rentan terhadap penularan. Jadi dari sisi siapa ini pengungsi yang rentan terhadap penularan ini adalah pengungsi yang berusia lanjut, mereka yang mempunyai penyakit bawaan, sehingga identifikasi dari awal sehingga mereka dipisahkan sehingga untuk menghindari terjadinya penularan dan kemudian terjadinya fatality risk ya, risiko fatalitas jika sampai mereka yang rentan ini ada sampai tertular. Seperti itu Mbak April. Baik Pak Heri, perlukah adanya swab antigen gitu yang dilakukan untuk para pengungsi Pak? Ya, tentu saja ini sudah dilakukan ya dalam berbagai bencana. Kita juga sudah mengirimkan test pack untuk swab antigen ini untuk kemudian melakukan screening awal terhadap para pengungsi, karena para pengungsi ini kan pasti akan berkumpul ya, diharapkan jangan sampai terjadi baru sehingga yang justru akan menambah beban penanganan ya, karena penanganan mereka sebagai korban bencana alam, kemudian mereka harus ditangani juga sebagai korban bencana non alam karena tertular COVID-19 ini. SOP yang seperti apa sih Pak yang diberlakukan dibandingkan pengungsi pada saat di waktu normal? Ya, salah satunya tadi kita fokus untuk melindungi yang rentan. Tadi saya sampaikan di awal, itu mereka yang berusia lanjut, mereka yang punya penyakit komorbid atau penyakit bawaan harus dipisahkan dulu. Dipisahkan dengan treatment yang berbeda dengan misalnya camp pengungsi biasa gitu. Jadi mereka ini harus lebih terlindungi dari risiko penularan, itu yang pertama. Ini sudah kita lakukan juga waktu kita terjadi gempa di Mamuju ya, selain juga banjir di Banjarmasin. Saya rasa ini yang terjadi banjir di Pulau Jawa ini, hal serupa juga dilakukan. Hari ini Ketua Satgas Penanganan COVID juga sudah ke Kerawang ya, bersama menteri yang lain gitu, untuk kemudian memberikan respon terhadap penanganan para pengungsi ini sehingga tidak sampai menimbulkan kluster baru. Mereka tertangani dengan baik karena sebagian dari mereka kehilangan tempat tinggal, tetapi mereka juga harus tetap terlindungi dari penularan COVID-19 yang saat ini juga masih cukup tinggi ya tingkat penularannya. Baik, saya kembali ke Pak Yoga. Pak Yoga, ini Ya. para pengungsi banyak yang memilih untuk bertahan di rumah. Itu Ya. pun kalau mereka merasa ada space yang aman ketika banjir melanda. Apakah ini wajar Pak Yoga atau seharusnya seperti apa? Ya, ini salah satu bentuk adaptasi sudah Mbak April ya. Kalau kita perhatikan terutama warga yang menjadi, kalau kita amati ya nih ya, pemukiman yang menjadi langganan banjir setiap tahun, itu rata-rata rumahnya sudah dimodifikasi. Rata-rata juga sudah dimodifikasi dalam bentuk lantai. Ada yang lantainya 2, bahkan sampai dengan 3, sesuai dengan pengalaman warga saat mereka menghadapi banjir ya. Mereka justru berusaha untuk tetap bertahan di tempat itu karena mereka merasa disitulah tempat yang paling aman. Oleh karena itu ke depan yang paling penting ada 2 sebenarnya. 1, tentu kita perlu memikirkan ulang bagaimana penataan pemukiman seperti itu ke depannya ya. Karena harapannya tentu suatu saat pemukiman ini kan bebas banjir dalam konteks sebaik-baiknya.
Kemudian kedua, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya kesempatan baik bagi pemerintah untuk memetakan ulang terutama kawasan-kawasan yang padat penduduk misalnya, tetapi kawasan tersebut menjadi kawasan langganan banjir. Ini kesempatan untuk melakukan namanya peremajaan kawasan atau peremajaan kampung, di mana di situ kita bisa mengatur ulang tata bangunannya, tata lingkungannya, kemudian jaringan sanitasi serta jaringan utilitasnya menjadi lebih sehat tentunya. Nah ini yang juga harus dipikirkan ke depan pasca banjir dan juga masih dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini. Jadi ini kan dua hal yang menurut saya harusnya menjadi pembelajaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk apa? Dua, satu untuk memutus mata rantai banjir itu sendiri ya dalam konteks lingkungan pemukimannya. Kedua juga tentu kita melakukan penghentian penyebaran COVID-19 ke masyarakat. Baik Pak Yoga, ini pertanyaan yang mungkin sering sekali saya tanyakan begitu ke Pak Yoga. Ketika banjir sudah terjadi, apakah masih bisa pemerintah melakukan sesuatu untuk meredam banjir ini agar tidak terjadi kembali di tengah musim yang masih tinggi curah hujannya? Ya kalau kondisi seperti sekarang ini kan apalagi sedang puncak-puncaknya musim hujan ya, tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan dalam konteks menanggulangi apalagi mengendalikan banjir, Mbak April. Contoh misalnya penambahan pompa yang sering dilakukan ya. Kalau dalam konteks penambahan pompa, entah itu pompa yang statis maupun pompa mobile, pada saat sekarang ini pompa itu hanya bisa dilakukan kalau tidak terjadi luapan banjir. Artinya dalam tanda petik kondisinya normal, hujannya normal. Tetapi saat banjirnya banjir kiriman, kemudian terjadi banjir lokal, bahkan ditambah dengan banjir, pompa tidak akan berfungsi secara optimal. Mau dibuang kemana airnya, gitu kan? Jadi ini menurut saya juga harus jadi pertimbangan ke depan kenapa perlunya pembenahan sungai, revitalisasi situ dan lembung waduk, perbaikan rehabilitasi, supaya kita sendiri tidak terlalu tergantung dengan pompa. Itu yang pertama. Kemudian kedua, program tentu kita apresiasi program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kemarin dalam hal antisipasi banjir, misalnya program Grebek Lumpur, Mbak April ya. Tetapi ini kan juga menunjukkan bahwa Grebek Lumpur itu kan harusnya dilakukan sepanjang tahun, bukan pada saat musim hujan, apalagi pada saat puncak musim hujan. Tapi pada saat musim kemarau, program Grebek Lumpur di sungai, saluran air itu benar-benar harus dilakukan, gitu ya. Jadi tidak seperti sekarang malah lumpurnya malah benar-benar digerebek sama lumpur ya rumah-rumahnya. Ini menurut saya juga pembelajaran yang baik harus diingat oleh pemerintah DKI khususnya. Dan ketiga yang tidak kalah penting, kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana ini pada akhirnya harus melakukan adaptasi dan juga tentunya melakukan mitigasi, yaitu misal sungai. Suka tidak suka perlu ada pembenahan sungai ataupun dalam konteks ini pelebaran sungai. Maka konsekuensinya adalah warga mau secara sukarela untuk direlokasi ke rusun terdekat misalnya. Kalau memang ini yang harus dilakukan gitu. Jadi ada kesadaran bersama tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat yang terdampak setiap tahun. Bahkan dalam catatan saja nih Mbak April, beberapa kawasan itu tidak setiap tahun, bahkan dalam satu tahun itu bisa 2-3 kali terdampak banjir. Ini kan tentu membuat kita prihatin. Artinya harus ada kepastian bahwa masyarakat itu jangan sampai dibiarkan terdampak banjir setiap saat. Baik. Saya kembali ke Pak Heri Trianto mengenai bagaimana menangani pengungsi begitu. Adakah kendala selama ini dalam menangani pengungsi banjir, Pak Heri? Ya, tentu saja banyak ya kendala yang terjadi kemarin. Kalau yang di Jakarta aja kita juga banyak mendapatkan laporan bahwa proses evakuasi tidak mudah gitu kan. Ada beberapa juga karena Jakarta ini banyak yang di daerah merah. Kemudian memang banyak sebenarnya pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tapi aktivitas isolasi mandiri ini akan tentu saja akan terganggu jika mereka melakukan isolasi di rumah, kemudian daerah sekitarnya terdampak banjir begitu ya? Iya, terdampak banjir. Itu ada beberapa tempat kemarin terpaksa harus dilakukan evakuasi sehingga akan dibawa ke tempat yang lebih layak atau ke rumah sakit atlet ya untuk penanganan lebih lanjut. Karena ini sangat penting juga karena ketika COVID ini menimpa, orang itu harus tetap memiliki stamina yang bagus ketika mereka tanpa gejala, sehingga dia tidak penyakitnya itu tidak lebih berat seperti itu. Baik, lalu seperti apa mengevakuasi pasien isolasi COVID-19? Apakah memakai APD lengkap atau seperti apa Pak Heri? Karena yang kita tahu tidak ada tuh terlihat di media ada yang mengevakuasi pasien COVID-19 di tengah banjir. Ada di beberapa tempat di Jakarta kemarin pasien-pasien yang evakuasi, yang isolasi mandiri ya, kita evakuasi juga dengan menggunakan standar protokol
kesehatan. Kita juga nggak bisa, apalagi kan sebenarnya sekarang di komunitas terkecil itu sudah memiliki data ya, di mana rumah-rumah mana saja misalnya yang sedang tertular, kemudian sedang melakukan isolasi mandiri, sehingga proses mitigasinya lebih mudah ketika ada petugas dari pelayanan kesehatan untuk datang, sudah ada. Tetapi memang karena lokasinya itu terkepung banjir, ini yang memang lebih berisiko. Kayak gitu ya, kontak erat itu lebih terbuka, tetapi saya rasa dengan protokol kesehatan yang benar, mereka bisa dievakuasi sehingga mereka bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan nyaman tentu saja, sehingga jika terjadi perubahan kondisi dari pasien itu dapat penanganan dokter lebih cepat. Seperti itu, Mbak. Tentu lokasinya berbeda dengan pengungsi biasa ya Pak Heri ya? Ya, kalau itu tentu saja kalau yang di isolasi itu ya tidak bisa ditaruh di tenda pengungsian. Mereka harus dibawa ke tempat yang ada di Jakarta, kan toh kan juga tidak semua bagian Jakarta terendam banjir ya. Apalagi sekarang di rumah sakit juga tingkat okupansi rate-nya, tempat tidurnya juga terus menurun, sehingga kapasitas fasilitas layanan kesehatan ini terus meningkat dari hari ke hari seiring pelaksanaan PPKM skala mikro ini. Berarti pengungsi yang merupakan pasien isolasi COVID-19 dipindahkannya ke rumah sakit ya Pak ya? Iya, dipindahkannya ke rumah sakit atau ke rumah sakit darurat di Wisma Atlet ya, yang sekarang juga sudah berkurang juga pasiennya, karena kan kita lihat nih kasus aktif ini menurunnya lumayan tinggi dalam 2 minggu terakhir gitu kan. Jadi memang keterisian rumah sakit darurat di Wisma Atlet juga berkurang, sehingga untuk melayani mereka yang tanpa gejala pun juga sudah memungkinkan, atau mereka yang dengan gejala ringan juga memungkinkan. Demikian. Baik, Pak Heri, ada jumlahnya Pak, berapa pasien isolasi atau pasien COVID-19 yang terdampak banjir pada kali ini? Kami belum ini ya, karena tersebar di berbagai daerah, kami belum mendapatkan update, tapi kami mendapatkan laporan secara sporadis beberapa daerah yang kemudian diketahui ada pasien di dalam genangan banjir kayak gitu. Kita lakukan langkah-langkah yang lebih intens gitu, lebih preventif agar kemudian tidak menimbulkan masalah baru. Kita bawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat sehingga mereka juga bisa ditangani dengan baik dan akhirnya mereka bisa pulih dan mereka bisa kembali lagi ke kediamannya masing-masing. Baik, boleh diinformasikan kepada pemirsa Indonesia Bicara Pak Heri, apa saja yang dilakukan ketika masyarakat atau pengungsi dari banjir, masyarakat terdampak banjir ini merasa bahwa dirinya harus dievakuasi dengan protokol kesehatan? Iya, tentu saja dalam 1 tahun terakhir ini banyak edukasi ya tentang bagaimana sih tanda-tanda orang kena COVID kayak gitu ya, sehingga mereka juga bisa mengukur diri apakah mereka sedang mengalami gejala penyakit biasa atau tertular COVID. Tentu saja mereka juga aktif juga memeriksakan diri, melakukan tes juga jika mengalami gejala-gejala umum yang mungkin terjadi, misalnya kehilangan indera penciuman, misalnya kan, kemudian mengalami demam, mengalami batuk, kayak gitu yang kemudian itu adalah tanda-tanda awal dari infeksi yang terjadi. Biasanya terjadi antara 4 sampai 5 hari ya. Cara untuk meminta pertolongan Pak, karena kan kalau kita mengalami COVID-19 tentu treatmentnya berbeda, evakuasinya berbeda. Iya, ke fasilitas kesehatan terdekat. Sekarang puskesmas juga lebih aktif juga kan, mereka melakukan pelayanan penanganan kesehatan, karena puskesmas terdekat juga akan memantau seperti apa dan mereka akan baik menghubungi pihak kesehatan terdekat dan akan ditolong dengan menggunakan protokol kesehatan meskipun dalam keadaan banjir, begitu ya Pak Heri? Iya, tentu saja. Ini adalah komitmen semua layanan kesehatan ya, untuk melakukan semuanya dengan protokol kesehatan sehingga penularan ini bisa diantisipasi. Baik, terakhir untuk Pak Yoga, apa pesan untuk masyarakat Pak, karena ini di tengah pandemi COVID-19 juga? Ya, ada 3. Yang pertama tentu kita berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, baik itu di rumah maupun juga terutama di tempat-tempat pengungsian ya, yang saat ini masih mengungsi ya. Disiplin kuncinya Mbak April ya. Kalau kita lihat
3M ini benar-benar harus diterapkan, berarti memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak wajib diterapkan di tempat-tempat pengungsian. Karena kalau tidak ini akan menjadi klaster penyebaran COVID baru. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu kita mengharapkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana banjir, ke depan perlu mempertimbangkan kembali bagaimana penanganan lingkungan, terutama di sekitar perumahannya, ya. Seperti perumahan tadi, apakah berada dekat sungai, apakah perumahannya dekat dengan merupakan daerah cekungan, gitu ya. Ini juga akan membutuhkan penyelesaian yang berbeda. Tetapi ada langkah yang harus dilakukan. Dan ketiga, yang tidak kalah penting, hal yang paling sederhana saja, tidak membuang sampah ke saluran air, ke sungai, ini juga sudah cukup sangat membantu untuk tidak memperparah dampak banjir. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nirwono Yoga sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pak Yoga, Pak Heri, salam sehat selalu. Selamat malam, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri. MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia, terima kasih. Sampai jumpa.